Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Askia Salsabila Azahra dengan NIM 211240030. Saya dari kelas PGMI 3A. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang bertemakan Hakikat Pengembangan Kurikulum. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu hakikat pengembangan kurikulum. Apa sih hakikat pengembangan kurikulum itu? Kurikulum itu merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan. Di dalamnya tidak hanya mengandung rumusan tujuan yang harus dicapai, tetapi juga pemahaman tentang pengalaman belajar yang harus dimiliki setiap anak didik. Begitu pentingnya fungsi dan peran kurikulum dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Karena itu, kurikulum ini harus dikembangkan dengan fondasi yang kuat. Namun demikian, persoalan mengembangkan kurikulum bukan merupakan hal yang sederhana maupun mudah. Menentukan isi atau muatan kurikulum itu harus berangkat dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan menentukan tujuan yang ingin dicapai erat kaitannya dengan persoalan sistem nilai dan kebutuhan masyarakat. Menurut Seller dan Miller, bahwa proses pengembangan kurikulum adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, yang meliputi yaitu orientasi, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Serta Seller memandang bahwa pengembangan kurikulum itu harus dimulai dari menentukan orientasi, yakni kebijakan-kebijakan umum, meliputi 6 aspek yaitu tujuan pendidikan, pandangan tentang anak, pandangan tentang proses pembelajaran, pandangan tentang lingkungan, konsepsi tentang peranan guru, dan evaluasi. Lalu, dalam pengembangan kurikulum terdapat langkah-langkah pengembangan kurikulum. Menurut Beckham, langkah-langkah pengembangan kurikulum itu ada 5. Yang pertama, menentukan area pengembangan kurikulum yang dilakukan yaitu berupa kelas sistem persekolahan, regional, dan nasional. Yang kedua, memilih dan kemudian mengikutsertakan para pengembang kurikulum, wali kota potensial. Yang ketiga yaitu mengorganisasikan dan menentukan prosedur perencanaan kurikulum yang meliputi penentuan tujuan, materi, pelajaran, dan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat itu merapatkan atau melaksanakan kurikulum secara sistematis di sekolah. Lalu yang kelima, melakukan penilaian kurikulum yang telah dan sedang dilaksanakan. Lalu juga terdapat langkah-langkah pengembangan kurikulum yang lainnya yaitu 1. Analisis dan diagnosis kebutuhan, 2. Perumusan tujuan, 3. Pengorganisasian materi, yang keempat pengorganisasian pengalaman belajar, yang kelima penggunaan alat evaluasi. Lalu di dalam pengembangan kurikulum itu terdapat strategi pengembangan kurikulum. Menurut Track Johnny, strategi pembelajaran merupakan pola dan urutan umum perbuatan guru dan siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar dan mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tahap awal di dalam strategi pengembangan kurikulum yaitu dengan memproses adopsi bahan kurikulum yang telah diperoleh dengan bervariasi, yang selanjutnya menyeleksi bahan kurikulum secara formal. Di antaranya terdapat 5 tahapan. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan, yang kedua mencari dan memperoleh bahan kurikulum, yang ketiga analisis bahan, yang keempat penilaian bahan kurikulum, yang kelima pembuatan keputusan adopsi bahan. Dan juga di dalam pengembangan kurikulum itu terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan kurikulum. Menurut Sukmadinata terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu perguruan tinggi, yang kedua itu masyarakat, yang ketiga sistem nilai, lalu yang pertama itu perguruan tinggi, yang mana memberikan 2 pengaruh terhadap kurikulum. Yang pertama itu dari segi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi.
Pengetahuan dan teknologi ini banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajaran. Lalu yang kedua itu dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan, serta penyiapan guru-guru yang ada di sekolah yang dimana telah dihasilkan oleh perguruan tinggi. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu masyarakat. Karena sekolah berada di tengah-tengah masyarakat, maka isi kurikulum hendaknya harus mencerminkan kondisi masyarakat sekitar. Faktor yang ketiga yaitu sistem nilai. Sistem nilai itu yang harus tercantum dalam kurikulum seperti nilai moral, nilai keagamaan, nilai sosial dan budaya yang kemudian harus diintegrasikan dalam kurikulum. Lalu juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum yang lainnya, yaitu perguruan tinggi, masyarakat, sistem nilai, filosofis psikologis, politik, pembangunan negara, dan perkembangan dunia ilmu dan teknologi atau biasa disebut iptek, dan dalam faktor itu sendiri mencerminkan idealisme dan perubahan keperluan masyarakat dan negara melalui institusi persekolahan yang akan meneruskan kebudayaan. Lalu, materi yang kedua adalah hakikat kurikulum development. Curriculum development atau pengembangan kurikulum itu terdiri dari dua kata, yaitu pengembangan dan kurikulum. Pengembangan menurut KBBI adalah proses cara perbuatan mengembangkan, sedangkan kurikulum itu adalah program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan. Menurut pendapat David Pratt, pengembangan kurikulum itu adalah proses atau kegiatan yang disengaja dan dipikirkan untuk menghasilkan sebuah kurikulum sebagai pedoman dalam proses dan penyelenggaraan pembelajaran guru di sekolah. Jadi, pengertian kurikulum development itu adalah proses penyusunan tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari serta bagaimana mempelajarinya. Selanjutnya, materi yang ketiga itu tentang hakikat kurikulum improvement. Kurikulum improvement itu artinya upaya penyesuaian yang dilakukan untuk meningkatkan koherensi, kesesuaian, daya gunaan, dan keberhasilan dalam program kurikulum. Lalu, kurikulum improvement ini juga dapat diartikan sebagai upaya penyesuaian yang dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan program kurikuler. Jadi, kurikulum improvement ini suatu keharusan bagi seorang guru profesional untuk mengadakan perbaikan ataupun revisi terhadap kurikulum yang telah ia rancang apabila terdapat ketidakcocokan dengan situasi kondisi di kelas. Selanjutnya itu materi yang keempat. Perbedaan antara kurikulum development atau pengembangan kurikulum dan kurikulum improvement atau perbaikan kurikulum. Jadi, pengembangan kurikulum itu merupakan istilah yang lebih komprehensif. Di dalamnya termasuk perencanaan, penerapan, dan evaluasi, dan berimplikasi pada perubahan dan perbaikan. Yang dimana pengembangan kurikulum itu berfokus pada penentuan pengetahuan, keterampilan, dan nilai. Apa saja yang telah dipelajari dari sekolah. Sedangkan perbaikan kurikulum itu sering bersinonim dengan pengembangan kurikulum, walaupun beberapa kasus perubahan dipandang sebagai hasil dari pengembangan. Yang mana perbaikan kurikulum itu berfokus pada suatu perubahan aspek tanpa adanya merubah sebuah konsep pada kurikulum. Lalu pengembangan kurikulum itu salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sedangkan kurikulum improvement itu adalah upaya perbaikan pada bidang pendidikan, perubahan atau reformasi. Lalu juga kurikulum development atau pengembangan kurikulum itu adalah kurikulum yang merancang suatu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
Sedangkan kurikulum improvement atau perbaikan kurikulum ini adalah suatu perbaikan dari kurikulum development menjadi kurikulum yang lebih baik lagi. Lalu materi yang terakhir itu tentang urgensi pengembangan dan pembaharuan kurikulum. Urgensi pengembangan dan pembaharuan kurikulum menurut Kemendikbud itu bahwa perubahan dan pengembangan kurikulum merupakan persoalan yang sangat penting dikarenakan kurikulum itu harus senantiasa disesuaikan dengan tuntutan atau perkembangan zaman. Lalu, karena kurikulum ini merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembaharuan kurikulum ini pun juga dilakukan karena kurikulum itu dibentuk mengikuti perkembangan zaman. Dan bahwasanya antara pengembangan dan pembaharuan kurikulum itu sangatlah penting yang dapat berguna dalam membantu para siswa dan guru untuk melakukan proses pembelajaran dan juga karena kurikulum itu harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Maka dengan berkembangnya sebuah negara atau zaman, ilmu yang telah diajarkan itu harus dapat dikembangkan dengan terus-menerus. Oleh karenanya, pengembangan proses belajar ini dimulai dari pengembangan kurikulum dan selanjutnya dilakukan pembaharuan. Baik, selesai sudah materi yang telah saya presentasikan. Semoga materi-materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.